Bentuk muka bumi dan dampaknya bagi kehidupan. Interpretasi bentuk kenampakan alam. Peta merupakan salah satu alat untuk mengenal bentang alam di permukaan bumi. Pada peta kenampakan alam disajikan dalam bentuk simbol dan warna. Berbagai bentang alam di permukaan bumi antara lain gunung, bukit, lembah, sungai, dan dataran. Interpretasi peta adalah cara membaca informasi yang terkandung dalam peta. Relief muka bumi dapat digambarkan pada peta dengan cara sebagai berikut. A. Pada peta udara dan peta topografi yang direproduksi dari foto udara biasanya diberi bayangan. B. Pada atlas, peta administrasi, dan bagan diberi arsiran. C. Pada atlas diberi warna yang berbeda-beda. D. Pada peta topografi perbedaan ketinggian ditampilkan dengan garis kontur. Dengan cara-cara di atas relief muka bumi dapat diketahui perbedaannya. Relief muka bumi dapat dikenali dengan cara menginterpretasi peta. A. Interpretasi relief muka bumi. Membaca dan memahami peta topografi merupakan salah satu cara untuk mengenali berbagai kenampakan alam. Pada peta topografi, perbedaan relief muka bumi ditampilkan dalam bentuk simbol dan garis kontur. Garis kontur adalah garis yang menghubungkan tempat-tempat di permukaan bumi yang memiliki ketinggian yang sama. Tiap garis kontur memiliki jarak atau interval yang sama. Garis kontur yang tidak rapat menunjukkan tingkat kemiringan lereng landai. Sebaliknya, garis kontur yang rapat menunjukkan tingkat kemiringan lereng yang curam. Perbedaan ketinggian pada garis kontur standarnya dalam satuan meter. Nilai kontur interval Chi di setiap peta tidak sama. Nilai Chi dapat dihitung berdasarkan skala peta. Rumus untuk menghitung Chi sebagai berikut. Ci sama dengan 1/2000 dikali penyebut skala. Contoh, peta A berskala 1/10.000. Berapa nilai kontur interval Chi peta A? Jawab, Ci sama dengan 1/2000 dikali 10.000 sama dengan 5 meter. Peta A memiliki kontur interval Chi sama dengan 5 meter. Bentuk muka bumi yang dapat dikenali dari peta sebagai berikut. 1. Gunung. Gunung adalah bukit yang sangat besar dan tinggi. Gunung memiliki ketinggian lebih dari 600 meter. Pada atlas gunung ditampilkan dengan simbol yang berbentuk segitiga. Semakin rapat garis kontur menunjukkan kemiringan lereng yang semakin terjal. Gunung-gunung yang ada di Indonesia dibedakan menjadi gunung yang masih aktif dan tidak aktif. Pegunungan. Pegunungan adalah daerah yang bergunung-gunung atau rangkaian dari gunung. Pada atlas pegunungan digambar dengan warna coklat. Jika melihat peta Indonesia maupun peta dunia, kamu akan menemukan nama-nama pegunungan yang terkenal. Di Indonesia terdapat pegunungan Bukit Barisan, Seribu, Meratus, dan Jayawijaya. 3. Bukit. Bukit merupakan dataran tinggi yang ketinggiannya kurang dari 600 meter depal. Pada atlas daerah perbukitan ditampilkan dengan warna kuning. Perbukitan yang ada di wilayah Indonesia adalah Bukit Kelingkang di perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak, Bukit Menoreh di perbatasan Jawa Tengah dan DIY, Bukit Kintamani di Bali, dan Bukit Burangrang di Jawa Barat. 4. Lembah. Lembah merupakan cekungan yang terletak di antara dua dataran tinggi. Lembah biasanya terdapat di kanan kiri sungai atau di kaki gunung. Lembah yang berada di kanan kiri sungai disebut cekung atau basin. Contohnya Lembah Mamberamo dan Timika di Papua. Lembah yang terdapat di kaki gunung disebut ngarai atau kanyon. Contohnya adalah Ngarai Sianok di Sumatera Barat dan Lembah Baliem di Papua. 5. Dataran rendah. Dataran rendah adalah daratan yang terletak pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dalam atlas dataran rendah ditampilkan dengan warna hijau. Di Indonesia banyak terdapat dataran rendah, di antaranya terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, dan Papua. B. Interpretasi kenampakan di daerah pesisir. Bentuk dari garis pantai dan garis kontur dapat membantu mengidentifikasi berbagai kenampakan alam yang terbentuk di daerah pesisir. Terjadinya erosi juga dapat dikenali melalui kenampakan alam di pesisir dengan terbentuknya tanjung dan teluk. Kenampakan alam tersebut dapat dikenali dari peta topografi yang memiliki garis pantai yang tidak teratur. Bagian dari laut yang menjorok ke darat disebut teluk. Daratan yang menjorok ke laut disebut tanjung. Selain erosi, di daerah pesisir juga terjadi proses sedimentasi. Proses ini akan membentuk kenampakan alam berupa beting atau gosong. Beting atau gosong adalah endapan pasir yang terbentuk pada laut dangkal agak jauh dari pantai. Selain beting, kenampakan lain yang terbentuk adalah spit, yaitu seperti beting, tetapi tersambung dengan daratan. Pantai juga terbentuk di daerah pesisir. Selain tanjung, berbagai kenampakan alam di pesisir di atas terbentuk di daerah yang rendah. C. Interpretasi daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai, das merupakan daerah yang mengalirkan air hujan yang jatuh di atasnya melalui jaringan sungai menuju sungai utama sebagai saluran keluarnya. Antara das yang satu dengan lainnya dipisahkan oleh batas daerah tangkapan air hujan yang berupa punggung pegunungan atau tempat-tempat yang lebih tinggi dari sekitarnya. Di sepanjang aliran sungai dari daerah hulu ke hilir akan terbentuk berbagai kenampakan alam berupa lembah, air terjun, dataran banjir, meander, danau tapal kuda, dan delta. Berbagai kenampakan tersebut dapat kamu kenali dalam peta topografi. Berdasarkan gambar di atas, dapat diambil informasi sebagai berikut. 1. Gambar A menunjukkan aliran sungai di daerah dengan kemiringan lereng yang curam. Garis kontur membentuk huruf V, yang menunjukkan di daerah itu terdapat lembah. Pada lereng yang curam sering ditemukan air terjun dan aliran air deras. Sungai dan anak sungainya adalah saluran air yang kecil. 2.
Gambar B menunjukkan aliran sungai di daerah yang topografinya lebih landai dan rata. Perubahan kemiringan lereng juga sangat sedikit. Lembah yang terbentuk lebih landai dibandingkan di daerah hulu. Sungainya memiliki saluran yang lebih besar dibandingkan dengan di gambar A. 3. Gambar C menunjukkan aliran sungai di daerah sangat landai. Di sekelilingnya terbentuk dataran banjir. Lembah yang terbentuk sangat lebar dan kemiringannya sangat landai. Di daerah ini terbentuk sungai yang berkelok-kelok yang disebut meander. Selain itu, juga terbentuk danau tapal kuda. Di muara sungai terbentuk delta.